Halo, selamat sore Robert. Sana Selamat sudah malam sore. ya? Di sini udah malam, Iya, sudah malam ya. Gimana kondisi? Enak? udah enakan, Sudah lumayan lah. enakan. Oh, oke. Kalau Robert sudah mulai direkam ya? Udah, Oke. mulai aja. Oke, kita mulai ya. Robert, aku mau nanya, Bert, usiamu berapa? Hmm, Usiaku 26, 26 tahun. Usia 26 tahun. Ya. Oke. Aku mau nanya, pertama kali kamu kena diagnosa awal itu apa ya? Ingat Jadi nggak? gini, Mm-mm. ingat waktu itu aku ceritain dari awal ya. Boleh? Waktu itu aku tidur malam, pas bangun subuh, loh kok belakang sakit banget, kayak salah tidur gitu Kak. Oke. Jadinya kirain mungkin tempat tidur yang sudah nggak bagus. Jadinya berapa hari tetap sakit, akhirnya sampai ganti dulu tempat tidur, Kak. Beli tempat tidur baru, Oke. terus loh kok masih sakit bangun tidurnya. Itu Nah, bulan apa kalau boleh tahu? bulan 4, sekitar bulan 4 3 tahun bulan ini. 4 lah, tahun Bulan ini. 4 ya. Oke. Iya, jadi setelah selesai di situnya aku coba periksa deh, akhirnya kok gini ya. Tiba-tiba lama kelamaan bagian kanan di kaki bawah sakit semua, Kaki di bawah bagian dengkul, mana nih? Telapak, dengkul, dengkul dengkul dengkul, kaki kanan, dengkul kaki kanan. dengkul kaki kanan, terus kaki bagian bawah, bagian dekat-dekat mata kaki situ mulai Iya. sakit. Nah, terus jari aku yang tangan kiri bagian jari manis ini dari waktu itu udah mulai bengkak, jadi kayak besar sendiri sedikit gitu. Terus Oke. mulai muncul kayak agak menghitam gitu Kak, Ah, jadinya mulai kaku. Nah terus kaki bagian kiri di jari paling ujungnya bengkak juga. kelingking. Nah terus ya, Bagian ujung atau bagian kelingking? Bagian ujung luar bagian berarti dekat kelingking kuku. bagian luar ya, Oh, oke. kaki kiri itu Kiri. mulai bengkak, terus hitam hitam dikit gitu. Nah lo kok jadi gini, jadi takut juga. Akhirnya pertama mau periksa dokter, dibawa dulu ke dokter Cina ya waktu itu, Ah, kayak suhu gitu. Jadi pengobatan tradisional Cina, coba periksa dulu, katanya asam urat. oke. Jadi dikasih obat asam urat, makan obat asam urat sekitar 2 harian, nggak ada perubahan, masih sakit aja. Memulai Eh, itu kan tadi kamu mulai rasa sakit-sakit di bulan April ya, bulan 4 ya. Nah, iya, kamu ada bulan-bulan April mulai awal. konsultasi sama ahli pengobatan herbal Cina itu, kamu yang dinyatakan asam urat itu sama masih di bulan April juga? Iya, jadi Masih bulan April. nggak lama, sekitar 3 harian setelah rasa sakit dan kan jari-jari udah mulai sakit juga Kak. Ya. Coba periksa dulu. Akhirnya dibilang asam urat. Pas eh, minum obatnya sekitaran 2 harian, nggak ada improve apa-apa gitu, masih sakit aja. Jadinya aku pergi ke salah satu rumah sakit. Jadi aku pergi ke rumah sakit Awal Bros di Makassar. Oke. Jadi periksa ke dokter spesialis penyakit dalam. Nah itu dokter pertama, karena aku juga ada gejala mata aku merah gitu Kak. Yang di sini kan ada putihnya sedikit mata kita. Ya. Itu ada merah sedikit kayak darah gitu, padahal nggak berdarah. Makanya karena udah takut banget, jadi aku periksa deh ke dokter. Udah nggak main suhu lagi, Ya. langsung ke dokter supaya bisa diperiksa. Nah, aku periksa, dokter setelah ngelihat gejala-gejala aku, terus ada minta uji periksa laboratorium, waktu itu mintanya hematologi, urin, faktor rematik, Mhm.
ya awal itu dulu 3. Jadi hematologi, urin, faktor hematik. Nah itu pas diperiksa keluar hasilnya, dokternya bilang ke aku kalau diagnosanya dia itu aku kena rheumatoid arthritis. Oh, oke. Yang pertama ya RA Jadi itu ya. ya kena RA. Heeh. Jadinya aku didiagnosa RA, katanya autoimun. Mm. Tapi kan aku ya nggak nggak percaya juga sih kena. Iya. Terus aku tanyain ke dokternya, dok, kira-kira mungkin nggak aku kena asam urat? Kata dokternya, enggak, masih muda begini bukan asam urat lah. Iya. Perlu nggak dok periksa kimia darah? Dokternya bilang nggak perlu. Aku sih penasaran ya, Mm-mm. percaya nggak percaya, jadinya aku periksa kimianya. Tapi Mm-mm. periksa kimianya di rumah sakit lain. Oke. Terus aku periksa, memang sih kolesterol, gula, asam urat, semuanya normal. Ya. Malah asam urat aku bawa normal, di rendah banget asam urat aku. Nah, habis itu jalani deh pengobatan ke rumah sakitnya, itu dikasih obatnya ada beberapa macam, terus aku konsumsi itu sekitar 1 bulan. Nah, Berarti itu sudah masuk di bulan Mei ya? bulan 5 ya, bulan Ya, bulan Mei. Mei. Ya. Itu aku udah konsumsi 1 bulan, terus dalam pengobatan itu selama 1 bulan, kakiku itu yang sebelah kanan sakit, itu sempat bengkak juga. Jadi panas. Jadi dokter suruh kompres. Terus Mm. karena bengkak, ada cairannya ditarik keluar dari dengkul aku yang diambil sama dokter. Padahal tadi kalau nggak salah kan di kiri ya, yang ada banyak masalah tuh di sebelah kiri ya. Yang sakit sih Bawah. kanan, Kak. Cuman Oh, oke. jari yang kena itu di sebelah kiri. Oh, jarinya sebelah kiri, dengkul kanan. Oke, Betul. Ya. Jadi yang beratnya untuk gerak dan jalan itu yang sebelah kanan karena sebelah kaki kan, kanan. Kak. Iya. Kalau tangan kan masih ya oke lah, masih bisa. Cuma memang waktu itu udah nggak bisa pakai sepatu sih karena yang kelingking kaki kiri kan bengkak. Nah, eh, itu sempat juga sih diperiksa cairannya, periksa lab disuruh sama dokternya. Aku tanya ke dokternya apa hasilnya, apakah masih memang RA. Dokternya bilang ya memang RA ini, kata dokternya. Hmm. Nah, katanya sih udah banyak pasiennya yang masih muda kayak aku tapi udah kena RA. Tapi singkat cerita, selama 1 bulan aku konsumsi obatnya, kok nggak ada kemajuan, kaki aku masih sakit, terus tangan juga masih bengkak, terus pundak aku itu kaku banget ya. Jadi kalau tidur mau balik kiri mau balik kanan itu, aduh, setengah mati sampai mengerang kesakitan biasa malam, Kak. Sampai biasa ditemanin sama si William. Ya. Karena aku kalau mau bangun kencing aja biasa harus dibantu papa untuk berdiri dari tempat tidur. Nah, itu aduh gila, tuh kayak orang tua banget, Kak. Padahal kelahiran Asli 94 ya. menderita. Iya, kelahiran 94. Jadinya aku udah 1 bulan, obatnya nggak ada kemajuan. Aku cuma rasa enak itu pas minum anti sakit doang. Painkiller ya. Jadi ya anti sakit dari dokternya ini cukup tinggi. Jadinya aku bisa kalau habis makan 1-2 hari tuh rasa agak enak, sakitnya hilang tapi jalan pincangnya sih masih. Jadi di situ aku udah pincang jalannya, Kak. Terus akhirnya aku rasa dokternya kurang bagus nih kayaknya. Jadi aku akhirnya konsultasi ke ada teman dokter, Kak. Jadi disaranin ke spesialis penyakit dalam juga, tapi dia konsultan yang khusus untuk sendi. Oke. Nah, jadinya aku udah nggak ke dokter yang pertama, aku ke dokter yang kedua aja, Kak. Karena ya konsultan lebih hebat lah, lebih ngerti harusnya. Kenapa Ya. nih bisa begini? Terus konsultasi ke dokter kedua, pas dia lihat aku periksa, langsung dia bilang, kan aku udah cerita nih, eh,
aku didiagnosa begini-begini dok dari dokter yang ada di rumah sakit ini. Dokternya bilang kalau saya lihat kamu bukan kena RA, kamu kena namanya ankylosing spondylitis. Nah itu berhubungan sama tulang kak. Ya. Jadinya eh, dokternya bilang obat dari dokter yang pertama itu berhenti, coba obatnya dia. Nah sambil coba obatnya dia, aku juga disuruh ke bagian radiologi untuk periksa tulang belakang aku yang didiagnosa sama dokternya itu ada masalah. Nah, aku udah periksa, liatin ke dokter, loh hasilnya bagus kak. Nah, aku lihat dokternya pun waktu lihat hasilnya bingung loh, kok bagus. Akhirnya aku tanya dokter, dok gimana nih? Apakah aku memang RA atau yang ankylosing spondylitis? Hmm. Kata dokternya tetap itu ankylosing spondylitis. Aku disuruh minum obatnya saja dulu. Jadi aku minum obat, itu aku ikutin dokternya minum obat sekitar 2 sampai 3 minggu, Kak. Nah, kirain nggak ada obat anti sakitnya. Ternyata dokter ini ada obat anti sakitnya juga, cuman yang dosis rendah. Nah, makanya aku awal minum itu dikasih 2 kali 1 obat anti sakitnya. Habis itu aku dua, sekitar 1 minggu lebih datang lagi karena obat udah habis yang pertama. Dikasih obat yang sama lagi, tapi obat anti sakitnya itu diturunin dosisnya jadi 1 kali 1. Aku rasa minum ini juga loh nggak ada perubahan, soalnya kaki No aku ini painkiller. masih bengkak dan sakitnya ndak hilang-hilang loh. Jadi kayak mau dilurusin kakinya terus ditekuk lagi, waduh kok masih sama, ndak ada perubahannya. Waktu itu eh, bahu aku juga udah tambah tambah apa ya, Aku. sudah mulai kaku banget gitu, mau gerak susah kak. Jadi aku sampai pikir waduh obat dari 2 dokter aja udah nggak bisa sembuhin, nggak ada hasil, Mm-mm. kan minimal ya ada perbaikan lah, Ya. misalnya sakitnya berkurang tanpa minum anti sakit. Ini kok nggak ada sama sekali. Itu kamu mulai minum konsumsi itu per kapan ya? Kamu inget gak? Juni ya? Juni awal ya? Itu Juni pertengahan kak, tanggal 15 kalau nggak salah. Ju- Di Juni. Juni bulan 6. Ya, ya Juni ya. Juni tanggal 15 ya. Aku baru Ya, kirim barang waktu itu sampai ya. ya itu 13 atau 15. Tapi udah keadaan waktu itu kak ya, jadi aku udah ngerasa kayak sepertinya nggak ada harapan lagi, obat dokter udah nggak mempan, sakit nggak kurang-kurang malah tambah sakit. Jadinya aku waktu itu sama William pelajarin deh SOP dulu kak Mm-mm. sebelum aku beli. Jadi aku pelajarin betul-betul sambil aku makan obat dokter juga. Nah makan obat dokter karena aku lihat nggak ada hasil, kayaknya boleh coba nih. Soalnya keluar dokternya udah lumayan juga sih, sudah sekitar 8 juta juga kak kalau nggak salah. Jadi udah dokter, obat, sama periksa lab. Ya. Itu sekitaran gitu deh keluar. Aku hitung-hitung juga, aduh udah deh dicoba gitu. Soalnya aku pikirnya gini kak, eh, makan obat dokter udah nggak berguna. Terus mau coba itu apa, pengobatan tradisional takut-takut juga. Ya. Soalnya takutnya tambah salah lah begitu kak. Jadi aku ini masuk akal sih kak. Aku kan ya kerjanya ada hubungan juga dengan rumah sakit kak. Ya, aku di Oke. bagian alkes. Jadi dengerin penjelasannya masuk akal sih di akunya. Soalnya lumayan nyambung dengan kerja aku. Terus aku pelajarin sampai akhirnya putusin. Waktu itu sebenarnya bukan putusin fix, yang fix sebagian pasrah. Ah, Daripada nggak ada kemajuan mending coba. ya. Nah jadinya waktu itu aku udah beli yang pertama Yang cuma paket 9. safir Ya. ya. Jadi waktu itu paket safir karena kan hitung-hitungannya kalau beli paket ruby ya
Sayang. Sayang, apalagi kan waktu itu masih dikirim dari Jakarta Kak ke Iya. Makassar, itu cukup lama juga. Jadi langsung beli Safir aja. Terus waktu itu aku konsumsi rutin deh. Dari hari pertama itu aku coba satu hari dua saset SOP, pagi jam 5 satu, sore jam 5 satu. Itu sekitar 2 harian aku makan loh. Kok kayak nggak ada efek juga. Ya, si Williamnya ngasih tahu ya nggak mungkin langsung lah. Ini namanya kan makanan kesehatan ya, nggak mungkin Ya. langsung juga. Ada obat-obat dokter pun nggak ada yang langsung. Ya aku coba sabar. Terus aku sambil ngeliat nih Kak di dosnya, di apa, buku penjelasan AFC-nya kan dibilang kalau nyeri sendi itu bisa hilang pada hari Minggu. ke-3 atau 4 gitu Kak. Ya. Nah, itu yang paling aku cari Kak. Nyeri sendi bisa ya minimal berkurang lah. Sampai hari ke-3 makan, loh kok nggak berubah-berubah, masih begitu aja. Akhirnya si William kasih tahu kalau mau lebih cepat ya biasanya disaranin lebih banyak makan. Jadinya aku dari yang pagi satu, sore satu, ningkatin jadi pagi 2, sore 2. Nah, pas ningkatin begitu, itu kira-kira minggu-minggu kedua, Kak. Jadi Ah. udah 2 minggu aku konsumsi SOP, itu masih makan obat dokter ya. Masih sama obat dokter, dengan masih ada anti sakitnya juga. Aku makan, itu udah mulai ada kayak, kan kalau obat anti sakit hilang efeknya, kan kita kembali ngerasa sakit nih, Kak. Nyeri lagi. Tapi ini setelah 2 minggu konsumsi SOP, itu sakitnya mulai berkurang sedikit di bagian dengkul. Oke. Tapi aku jalan masih pincang emang Kak. Aku coba, kan obat dokternya udah habis nih Kak. Mau kembali ke dokter, malas gitu. Aduh, obatnya ndak ada perkembangan. Jadinya aku udah, waktu itu aku tanya William, bilang aku ndak usah ke dokter deh, pasrah aja. Kalau emang nggak sembuh, biarin deh, ndak apa-apa. Tapi aku coba di terapi selnya ini dari SOP. Jadi karena penjelasannya udah aku pelajarin juga, bisa terapi, bagus untuk, paling penting untuk aku Kak, sendi, tulang itu otot juga bisa. Nah, pas minggu kedua tadi udah aku makan SOP-nya, itu aku pas minggu ketiga udah mulai rasa paling beda Kak. Minggu ketiga. Minggu ketiga itu yang aku punya pundak yang suka kaku, sampai biasa William pijitin aku itu di sini keras banget Kak. Itu udah mulai hilangnya hilang tiba-tiba loh Kak. Jadi yang akunya masih kaku, pas siang hari tiba-tiba hilang Kak habis makan. Nah, habis hilangnya itu aku kebetulan obat dokter udah habis di pagi harinya, udah aku nggak mau beli lagi dan nggak mau ke dokter lagi. Coba deh, kayaknya ada efeknya. Meskipun ya minggu ketiga dan di dosnya itu yang aku cari Kak di hari ketiga, tapi ya Itu kan hari memang ketiga kan kalau untuk kondisi normal. Ya. itu Ini kan kamu ada ekstra udah kondisi. betul. Itu aku udah nyalahin juga ke Williamnya Kak. Bilang, mana ini katanya hari ketiga. Ini aku udah hari ketiga waktu itu masih belum belum ada efek, tapi ya ngikutin dulu terapinya, sabar. Nah, di minggu ketiga aku udah hilang eh, kakunya di bahu, itu aku lanjutin deh. Udah terus pelan-pelan dari obat dokter yang emang di waktu itu yang kedua kali pergi Kak, kan dari obat anti sakitnya 2 kali 1 turun jadi 1 kali 1. Itu aku masih konsumsi 2 kali 1 Kak. Itu aku nggak bisa banget kalau 1 kali 1 Nggak berani ya. sebelumnya. Nggak, sakit banget Kak malam harinya kalau nggak konsumsi 12 jam. Semenjak sebelum aku sakit itu sekitar 1-2 bulan, emang sebelum aku didiagnosa dan sakit, itu aku kalau tidur, baju aku bisa ganti malam hari 2 sampai 3 kali ke awalnya. Itu basah. Kayak bangun, ini baju kayak disiram air, Kak. Dingin loh. Dingin banget. Jadinya aku kebangun. Itu tiap hari. Semenjak sakit malah tambah parah. Itu bisa 4 sampai 5 kali aku ganti baju. Nah, sejak minggu ketiga kamu konsumsi SOP,
Kamu udah nggak ganti-ganti baju lagi ya? Itu aku minggu ketiga pertengahan hampir ke minggu keempat, tiba-tiba aku rasa, loh kayak ini masih keringat ya Kak malam harinya, tapi aku tiba-tiba ngerasa kayak ada yang aneh begitu sama badanku, agak enakan gitu. Kan aku tidur di kamar Kak pakai AC. Ya. Karena aku keringetan, otomatis aku keluar ke ruang tamu. Jadinya itu aku selama beberapa lama, tengah malam bangun pasti tidur di ruang tamu yang pakai kipas. Soalnya kan kalau bajunya pakai AC, itu dinginnya tambah dingin Kak. Jadi Ya. nggak tahan. Aku tidur di luar. Pas malam itu, minggu ketiga, hampir minggu keempat, aku pas malamnya itu udah agak berkurang keringatnya. Jadi basahnya itu basah bagian belakang aja Kak. Nggak basah satu baju. Itu aku udah ngerasa loh, kayaknya baikan nih, bisa hilang nih. Pas malamnya aku tidur lagi, itu langsung hilang Kak. Nggak ada lagi bilang ganti bajunya Keringat. berkurang, nggak. Itu langsung totally hilang keringatnya. Aku satu malam pertama itu Kak, aku bangun pagi. Biasanya kan bangunnya itu tiap jam 1-2 jam pasti bangun. Tiap 1-2 jam pasti bangun. Ini yang malam pertama aku udah hilang keringatnya itu, aku jam 5 baru bangun Kak. Enak banget tidurnya. Deep sleep ya? Enak banget Kak. Biasanya itu yang aku tidur jam 9 ya Kak, karena sakit minum obat dokter, ada tidurnya agak cepat karena aku tiap 1-2 jam bangun, jadinya ya kalau orang di sini bilang namanya tidur ayam Kak. Itu aku betul-betul deep sleep ya, tadi Ken bilang deep sleep, itu aku betul-betul enak banget, nggak ganti baju, nggak bangun-bangun, jam 5 bangun itu udah nggak ngantuk Kak, itu udah enak banget. Aku rasa loh kok bisa ndak keringat, aku cek baik-baik baju aku Kak, nggak keringat, nggak basah sama sekali. Nah itu aku belum ceritain ke William, itu aku ya siapa tahu ini karena kebetulan AC-nya pas, nggak dingin, nggak jadi nggak panas, jadi mungkin itu yang bikin ndak keringat ya awal-awal Kak. Terus lanjut 2 hari 3 hari, loh berhenti keringatnya sama sekali Kak sampai hari ini. Oh ya? Jadi waktu minggu keempat itu keringat aku udah hilang sama sekali. Itu sampai hari ini aku minum udah minggu ke-5, hari Senin nanti minggu ke-6 Kak. Oke. Aku hitung banget. Jadinya itu aku punya keringat udah berhenti, aku udah bisa berhenti, tapi emang sih kalau dengkul aku kadang kayak panas gitu Kak yang sebelah kanan. Masih Tapi bengkak diperedarin. udah enggak. Sebaiknya aku ikutin terapinya itu 6 bulan. Nah, tapi untungnya ini minggu keempat udah mulai baikan. Terus kaki aku yang dengkul itu memang masih panas, tapi dilurusin sama ditekuk itu udah enakan Kak. Udah nggak sakit. Udah lumayan lah. Kalau kemarin kayak ditekuk sama ditarik itu aduh kayak mau patah kaki aku. Oke. Betul-betul kayak kalau aku bilang ya sebenarnya sih orang tua yang punya penyakit gitu, tapi dia rasain di muda ya lumayan juga pelajaran. Terus lanjut sampai minggu ke-4 pertengahan Kak, hampir minggu ke-5 itu aku jalan udah mulai kayak orang normal Kak. Soalnya sebelumnya itu aku jalan kayak itu loh, orang di sini bilang kepang, di sana bilang apa ya? Apa? Pincang, Ah, orang pincang. Aku jalan itu berapa lama itu kayak orang pincang Kak, dari awal aku sakit sekitar 2 bulanan lebih sampai hampir 3 bulan itu aku pincang. Aku sempat nggak kerja itu 8 hari kerja, nggak masuk kantor itu karena sama sekali nggak bisa gerak, itu menderita banget. Jadi aku cuma di tempat tidur, kalau di tempat tidur aku pindah ke kursi ruang tamu itu ya karena ganti suasana aja Kak, tapi itu rebahan juga, tidur-tidur aja nggak bikin apa-apa. Nah waktu minggu keempat pertengahan itu udah mulai rasa enak, aku udah mulai pakai sepatu tuh, jadi meskipun kaki masih bengkak tapi udah bisa pakai sepatu sih, udah enggak terlalu sakit. Jadi beberapa bagian itu yang sakit Kak udah enggak terlalu sakit. Terus
pas masuk minggu kelima itu paling enak aku rasa Kak. Ini yang minggu lalu ya, hari Senin yang lalu, ini hari Kamis, 3 hari lalu lah Kak. Itu totally aku udah jalan sama kayak orang normal tapi belum bisa lari. Kan biasa aku harus jalan cepat gitu Kak. Ini masih belum bisa jalan cepat yang normal. Tapi aku udah bisa jalan normal kayak orang biasa gitu Kak. Aku tanyain teman aku, gimana liatin aku jalan, udah normal nggak? Temanku bilang ya udah normal, nggak sama kayak waktu itu. Nah itu aku udah berhenti minum obat anti sakit dokter minggu keempat itu nggak minum sama sekali, cuma minum SOP doang 2 pagi 2 sore. Nah jadinya aku rasa semua bagian sendi aku yang sakit udah mulai enakan, yang kaku-kaku udah hilang sih Kak. Jadi terus aku mau tambahin ini tangan aku nih per hari ini Kak, ini belum bisa dikepel tapi udah bisa turun sampai sini. Kemarin itu sampai sini doang jari aku, nggak bisa lagi. Terus kelingking kaki kiri aku yang agak hitam dan bengkak ini udah mulai merah, udah mulai nggak kelihatan hitamnya, bengkaknya agak turun. Nah sampai hari ini itu sih yang aku rasain yang paling enak. Jadinya aku kebetulan ya Kak kerja di rumah sakit, maksudnya yang berhubungan dengan rumah sakit, soalnya jual alkes kan. Ya. Nah, dokter, teman-teman di lab yang biasa ketemu aku sampai nanya, kan aku sempat nggak ngelakuin kunjungan itu kurang lebih hampir 1 bulan Kak di rumah sakit. Jadi aku masuk kantor pagi, absen, pulang. Oke. Soalnya aku nggak bisa Kak, tapi itu aku izin loh. Aku bukan tiba-tiba aku izin ke atasan aku, dan atasan aku yang ngelihat penyakit aku kayak gini ngizinin. Soalnya kebetulan kan kondisi lagi COVID itu di rumah sakit sepi banget untuk pasien umum. Jadinya kerjaan aku berkurang juga. Jadinya aku eh, kebanyakan istirahat di rumah, tidak terlalu ngelakuin aktivitas fisik sih. Sampai hari ini aku minum ini SOP, perkembangannya dari waktu ke waktu itu ada. Ya meskipun itu sih yang William bilang, ya bukan yang aku mau sembuh duluan, tapi mana dianggap penting itu dulu yang baikan Kak. Itu sih. Ya. Selama kurang lebih 5 mingguan ini aku minum SOP. Berarti sudah banyak yang ngelihat perubahan kamu drastis ya. Ya, betul Kak. Berarti Jadi kamu punya pasar tuh, betul Kak. dokter-dokter. Ya. Itu udah aku prospek Kak. Oke. Belum terlalu fokus, ya setidaknya aku ada sounding dulu lah. Biar Sampai mereka aku lihat ada, bukti nyata. Ini kan bukti nyata. Mereka harusnya bisa melek dong. Ya kalau enggak, kalau mereka nggak melek, kamu tampar aja. Ini loh, ini loh saya loh. Kan mereka tahu kondisi kamu dari yang istilahnya maaf ya. Kamu setengah lumpuh kan, tiduran di kamar yang kalau cuma bisa pindah ke ruang tamu pun tetap tiduran, nggak bisa ngapa-ngapain selama hampir 2 bulan, 1 bulan lebih ya. Kamu ya bolak-balik ke rumah sakit segala macam ya. ya betul itu ditemenin William semua Kak. Yang kalau tadi baju sih aku ada sempat diceritain sih sama William, makanya tadi aku tanya gitu. William nggak ngomong tapi dia perhatiin sama kamu, itu sebagai kakak yang terbaik tuh. Aku ingin menyampaikan produk ini bagus loh. Ya. Aku tujuannya sih kalaupun ke rumah sakit jualan ke dokter, aku itu bukan jualan Kak, aku lebih ke ini loh ada yang bisa bantu nyembuhin. Aku mau bantu kamu, kamu konsumsi deh gitu sih kalau aku. Aku Balik nggak lagi nyari kayak uangnya. kemarin pas pertama kali kamu mau mencoba kan ragu-ragu maju mundur. Cuma kamu Betul. diyakinkan sama William bahwa paten, dan aku juga sharingnya dari pertama paten ya, paten manfaat ya. Aku tidak sharing testimoni produk ya. Itu yang membedakan kita, Bet ya. Membedakan kita sama produk-produk lain. Kita paten manfaat, udah itu aja. Dan kita semua secara medis, kamu sendiri lihat ya, even obat dokter pun tidak membantu. Malah mereka coba-coba, dalam tanda kutip mereka coba-coba, udah coba ini dulu deh.
cuma akhirnya nggak sembuh. Nah, ini suatu terobosan alternatif makanan sehat, which is semua orang pasti butuh. Bener-bener yang ini kita sesuai dengan apa yang kita sajikan di presentasi manapun. Sama yang kayak aku bilang dulu ya, Bert ya. Sama-sama istilahnya kita paten. Udah, kita ngomong paten. Testimoni kayak kamu ini kabar baik buatku dan kita punya tim. Jadi berkat juga untuk banyak orang. 5 minggu konsumsi ya. Memang tidak sesuai dengan presentasi ya. Presentasi itu untuk kondisi normal. Ya Bert ya. Betul. Kondisi orang normal ya. Ini kan kita punya Itu aku sengaja aja Kak gangguin William. Oke. Siap. Oke, terima kasih banyak loh ya Robert ya. Terima kasih juga sama William udah kesempatannya meyakinkan dirimu untuk bisa bertatap muka. Terima kasih juga sekali lagi ya.